Shalom. Ya, puji Tuhan, syukur luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan kita di tempat ini dan kita percaya kita adalah sebagai pemenang. Amin. Ya, diharapkan kepada kita semua kiranya itu boleh dipertahankan. Ya, dan saya percaya dan kita percaya juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ini, di mana Tuhan berkata, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Puji Tuhan, baik jaringan doa wanita atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, ibadah perdana jaringan doa wanita di Sesua Sabtu 22 Maret 2025. Kita akan mulai, kita akan masuk dalam saat teduh. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu Timotius 4 ayat 8, firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kita awali ibadah kita dengan pujian yang berkata, di bawah kepak sayapmu.
ayat 2 dan 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalaannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur di mana kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh hadir bersama-sama dan kami tahu apa yang kami buat pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah untuk anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, serta jaringan doa wanita yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Kau memberkati kami hingga kami boleh benar-benar fokus dan kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh memuji Engkau. Dan biarlah apa yang kami buat pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu menyenangkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan sepenuhnya waktu ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ismawati SPH. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan pujian yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah.
sehingga dalam kelelahan pun kami masih ada dan bisa hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah jaringan doa wanita desa Sesua tahun 2025. Kami telah memulainya kembali. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama bersiap mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengarahkan kami untuk pelayanan JDW sepanjang tahun ini. Karena kami tahu pelayanan itu semua adalah anugerah yang Kau berikan. Itu sebabnya Tuhan, ambil alih pemberitaan firman ini. Roh Kudus bekerja atas firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya. Biar kuasa Roh Kudus mau bekerja dalam pengurapan Tuhan, sehingga firman dapat disampaikan kepada kami semua yang hadir. Segala intimidasi dalam bentuk apapun Tuhan ingin menghalangi kami untuk mendengar firman Tuhan, segala kuasanya kami tolak itu di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami semua dan kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap dan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Tapi bacanya nggak ada yang senyum gitu. Kalau dibilang luar biasa, saya mau senyum. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, bersyukur malam hari ini kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya tahu kita ibu-ibu ini lelah ya, benar kan? Pekerjaan sehari, apalagi masih ada pekerjaan di rumah, bahkan juga kebun ladang yang membuat kita lelah. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermata dua, buat yang bawah juga buat yang dengar. Ya, sama-sama kita dibentuk. Baiklah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang kami berikan tema itu bersiap dan melayani Tuhan. Yang nasnya kami ambil dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Saya sudah kita semua untuk berdiri. Mari kita sama-sama baca ya. Ini sudah ada slide karena saya agak kabur juga melihat Alkitab, jadi saya buat PowerPoint ini. Kita akan baca Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 berkata demikian. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Saya tuh dapat konfirmasi 1 minggu sebelum kami 3 rapat. Saya ini tepat. Saya ingatkan bahwa saya akan bawa firman, tapi saya tidak ngomong sama berdua. Tiba-tiba kami rapat pada tanggal berapa itu lupa saya. Di situ Ibu Ketua berikan kami kesempatan untuk melayani. Terima kasih Bu Koordinator, dan kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya berdoa Tuhan kasih firman ini. Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Kenapa ada jaringan doa di desa Sesua? Ya, kenapa? Bisa saja berkata, aduh sudah cukup di gereja masing-masing ya, sudah cukup di organisasi masing-masing. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama. Kita melihat, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini yang menulis kitab Injil Lukas itu Lukas sendiri. Dan Lukas ini dia adalah seorang dokter, profesinya seorang dokter, dan dia ada di zamannya Yesus. Ya, sahabatnya adalah Rasul Paulus, dan mereka ini sama-sama penginjil. Nah, waktu Lukas ada pada waktu itu, dia bersama dengan Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Ya, artinya kalau hamba ini berarti ada tuan ya. Kalau hamba berarti ada tuannya, ada atasannya gitu. Ada bosnya gitu. Kalau bahasa sehari-hari,
sekali bisa baca di situ. Kalau kita mau menjadi orang yang besar harus melayani atau apa gitu ya, harus melayani, jadi pelayan. Nah, kalau kita belajar tentang hamba dan seorang pelayan itu luar biasa, harus tunduk taat pada tuannya. Ya, nah hamba berbicara tentang seorang yang punya tugas yang diberikan oleh tuannya. Nah, namun di sini dikatakan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kenapa kita berkata demikian? Mengapa kita harus melayani? Dan mengapa kita harus ada tugas? Seorang hambanya harus menyadari bahwa ada hal, ada sesuatu yang telah dia pernah dapatkan dari tuannya. Tentu tidak. Pasti seorang pekerja pasti dapat sesuatu dari tuannya, dari bosnya itu. Nah, yang menjadi tuan saudara adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehidupan kita ini adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita menyadari, ya, kita boleh melihat apa arti dari kata melayani. Kita belajar malam hari ini. Ya, mengapa kita harus ada di JDW? JDW ini ada apa? Nah, arti dari kata melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari kita bagi kepada mereka, ya kan? Pelayanan dalam JDW ini bukan hanya berdoa. Berdoa itu luar biasa loh. Memberikan waktu kita untuk berdoa bagi orang lain, memberikan tenaga kita untuk melakukan pelayanan, berkorban waktu, bahkan keuangan. Nah, memberi menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Terus melayani Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan dan tindakan yang menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya kita ini menunjukkan satu kesetiaan kita kepada Tuhan kita dalam kita melayani Tuhan. Selama JDW ada di kurang lebih 3 tahun sudah ya. Tentunya saya tahu sebagai koordinator umum banyak hal yang telah kita rasakan selama melayani, membentuknya jaringan doa yang ada di desa Situasi. Ya. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Melayani Tuhan suatu anugerah yang Tuhan berikan karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Kita dipanggil. Nanti ada ayat-ayatnya, di sini. Ya, ada apa? Ya, kita dipanggil untuk melayaninya dan kita dipercaya menjadi alatnya. Nah, luar biasa. Dan melayani adalah satu bentuk cinta kita kepada Tuhan. Di dalam ayat Matius pasal 20 ayat 28, kenapa kita harus melayani? Kita melihat di sini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di situ sudah mulai masuknya. Kenapa kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Yesus itu memberikan teladan. Ya, dia adalah juru selamat dunia. Dia berkorban bagi setiap saudara, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus. Dan mudah mempersatukan persepsi yang salah. Ada mungkin yang berpikir negatif, ada yang berpikir negatif, tapi kita kembali kepada satu tubuh Kristus. Ya, satu tubuh dan banyak anggota. Kita ini satu di dalam Tuhan. Yesus telah mati bagi kita. Dia telah memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Saya adalah orang yang berdosa, yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan jadikan alatnya. Jadi apa yang harus saya kasih sama Tuhan? Nah, ini boleh kembali kita pikirkan. Ya, jangan sampai nanti untuk masuk tahun 2025 pelayanan jadi yang lenyap, sepi, hilang. Kita belajar dengan Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Dan apa alasan? Mengapa?
Tapi Tuhan tahu Dia mau memilih kita semua untuk menjadi berkat lagi, kan melayani menjadi berkat. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Ada 4 alasan. Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, serta isinya bahkan Dia menyelamatkan kita dari lumbung dosa. Ya, itu pertama yang harus kita ingat. Ingat dalam diri kita ini, setiap hari kalau kita ingat itu kita tak setia. Ya, kalau kita ingat akan pengorbanan Yesus, penciptaan alam semesta, bahwa kita ini dalam makhluk Tuhan yang paling mulia diciptakan. Segambar lagi dalam kitab Kejadian, ya. Hal pertama, segambar dengan serupa dengan Allah. Dia mau pakai kita. Terus ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita mewarisi dosa keturunan. Ini ada 2 dosa. Dosa pertama itu dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Itu mengada di dalam kitab Roma. Ya. Terus kedua adalah dosa pribadi saya sendiri. Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa? Saya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Ketika saya menyadari bahwa hidup saya adalah orang yang berdosa, saya harus membalas kebaikan Tuhan karena Dia telah mengampuni dosa. Dosa merah seperti gerimis, bisa putih kan seperti salju. Dalam 1 Yohanes 1:2 katakan, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu dalam Yohanes 3:16 berkata demikian. Kasih Allah begitu besar sehingga Dia berikan Yesus untuk menyelamatkan. Ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau kita ingat intinya itu, kita tidak akan pernah lemah. Kita tidak akan pernah menolak namanya Tuhan. Ya. Karena kita menyadari kita orang yang berdosa, telah dipulihkan Tuhan. Kalau saya ingat, saya diampuni Tuhan, saya Tuhan baik. Saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya suka lagu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Itu bukan lagu biasa, tapi ada satu nasar kita kepada Tuhan. Ya, nasar kita kepada Tuhan sebagai hamba-hamba yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan telah memilih kita dan kita anaknya. Dia mengampuni kita, mendamaikan kita pada Bapa di surga. Yang tadi hubungan kita dengan Bapa itu terputus ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yesus telah menjadi jembatan yang menyambungkan kita kembali. Dengan kita terima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Ya, dan dengan apa kita membalas segala kebaikan? Tidak bisa kita balas sebenarnya. Tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Mungkin tenaga, pikiran, bahkan keuangan kita pun tidak cukup. Karena dirinya sendiri Yesus berikan. Siapa yang mau mati bagi banyak orang? Ada di sini yang mau mati bagi banyak orang? Nah, kembali kita berpikir. Tapi juga untuk seluruh dunia. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, itu sebabnya kenapa kita ada di jaringan doa ini. Kita banyak pergumulan di sini. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa bagi pemerintah. Kita berdoa bagi orang yang belum diselamatkan. Masih banyak suku bangsa yang terabaikan. Kita berdoa di dalam ini. Ya? Nah, itu dalam Yohanes 3:16 ini tadi. Karena kasih Tuhan begitu besar, Dia menyelamatkan saya. Ya, pengorbanan Yesus. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu Allah tidak bisa dibanding dengan kasih yang ada di dunia. Kasih suami, kasih saudara, kasih siapa? Tidak bisa. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan memanggil kita, yang kedua Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Dalam 1 Petrus 1:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajaan, bangsa yang kudus,
Yang ketiga, Tuhan melayakkan kita untuk melayaninya walaupun kita manusia berdosa. Nah ini, kalau dipikir kita tuh tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu sungguh baik, kasihnya luar biasa. Karena firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan, akui segala dosa, maka Tuhan setia untuk mengampuni. Siapa yang tidak punya dosa? Kita punya dosa. Akui di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir dosa ini yang dosa dikatakan, tapi pasir dan batu sama digelam. Dosa besar dan dosa kecil sama saja. Kalau kita masih berpikir tidak baik tentang si A tentang si B, itu juga dosa. Ya, dosa di pikiran, dosa di hati, itu yang Tuhan sedang melihat dari hari ini. Apakah hati kita benar-benar tulus melayani Tuhan? Ya, mari kita buka hati kita, hidup kita buat Tuhan untuk melayani Dia. Roma pasal 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Ada janji Tuhan kepada kita saudara, adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak mudah kita dapat kalau kita tidak berjuang. Ya, kalau kita tidak berjuang, capainya kita tidak akan masuk. Ada kategorinya itu. Kalau saya bukakan kok, ada kategori. Itu sebabnya dalam pelayanan ini kita sama-sama dikuatkan, sama-sama dibentuk, sama-sama belajar. Mungkin kita tidak dapat dari organisasi kita dapat dari yang lain. Iya kan? Selama saya ada di dalam jaringan bawahan yang lain, saya mendapatkan banyak hal. Amin, saudara ibu. Ya, banyak hal yang kami dapatkan. Belajar dari korban. Saya ingat kita di dalam pelayanan melakukan janji iman. Karena pelayanan itu bukan berhubungan saja, tapi dengan keuangan. Tenaga pikiran dan keuangan. Kita berkorban waktu, tenaga pikiran dan keuangan. Banyak hal yang kita dapatkan, sehingga kita saling memberkati, saling menguatkan satu sama lain. Ya, jadi kesudahan ialah hidup yang kekal, endingnya itu. Kita melayani Tuhan itu. Ya, karena kita melakukan firman, perintahnya. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 kalau tidak salah itu, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan itu yang tadi. Kita tahu tapi kita tidak melakukan. Nah itu namanya tadi fasik, orang fasik. Tapi kita mau mencapai hidup ini tadi, yaitu hidup yang kekal. Selama kita dalam pelayanan, kita saling menguatkan, kita saling dibentuk, kita saling diberkati. Akhirnya ketika kita dalam kelompok ini, oh ternyata kayak gini ya, inilah firman Tuhan ya. Tapi saya harus kita mulai berubah. Akhirnya mencapailah hidup dalam dosa. Ya kan? Karena banyak hal yang kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Nah, rugi kita. Tapi kadang-kadang pikiran manusia ini telah digerejakan itu. Kita berdoa bersama-sama agar tahun ini kita bangkit kembali. Kita bangun kembali semangat yang baru. Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Walaupun nanti kita akan ada pemilihannya, itu bukan berarti pengurus itu lepas tangan, tidak. Kami sama-sama tetap ada. Kami ibu gembala untuk Tuhan tetap ada membantu. Jangan kecil hati. Oh saya tidak mau, saya tidak bisa. Nah, Tuhan milih itu Dia yang lengkapkan. Makanya tadi hamba awal kita dikatakan kita melakukan tugas yang apa jadi bagian kita. Itu hamba tidak ada gunanya gitu. Artinya kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang pilih, Dia yang akan memperlengkapi. Iya, Dia akan memperlengkapi saya saudara. 4, Tuhan memilih seseorang untuk melayaninya, pasti orang tersebut akan diperlengkapi. Nah ini saya katakan. Jangan katakan, oh saya tidak bisa.
menjadi pendoa. Jangan orang mau berdoa itu jarang, susah, pekerjaan yang paling susah loh. Kenapa saya katakan? Masuk kamar aja susah. Senang dengan waktu yang habis di luar, tapi masuk dengan jam berdoa. No, nah itu ada tantangan. Kita dilatih menjadi alam-alam itu. Tapi Tuhan memilih kita bukan, ya, kita berjalan sendiri. Dia akan memperlengkapi kita, ya, sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia. Ya, Awal 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Ya, jadi pengurus-pengurus nanti akan terpilih itu tidak akan berjalan sendiri. Tuhan akan memperlengkapi. Jangan merasa saya tidak mampu. Tapi mari kita bersama belajar taat. Ya, hamba yang taat, dia akan menerima mahkota. Melayani Tuhan dapat mewujudkan dengan apa? Untuk kita bisa tetap setia, tetap kuat dalam melayani Tuhan. Pertama adalah giat dalam melayani dan jangan menunda. Ada yang suka menunda? Saya jujur, kalau saya disuruh saya, Tuhan, saya siap. Disuruh apa? Saya siap, kecuali kalau saya sakit. Ada sempat tahun 2023 saya kasihan. Waktu itu saya lagi sakit, ya, kalau ngomong besar sakit. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun ini biar jadi saya nggak usah pergi penginjilan. Saya panggilannya penginjilan. Saya berdoa dulu tahun ini. Benar saudaraku ya, selama tahun 2023 itu, 2024, ya 2024, saya sedikit aja pergi jalan untuk menginjil. Nah di akhir tahun 2024 saya sempat ke Tarakan. Nah, karena pas waktu itu seminar di Borneo Tarakan, saya ikut 2 hari saya menunggu jadwal pelayanan saya. Nah waktu itu saya jalan, saya saksian dulu ya. Waktu itu saya jalan sama kakak Yuleng, dia katakan sama saya, ayo dek kita mau pergi sini, ada 2 ibu-ibu dari Islam. Mari sampaikan firman. Saya pergi lah, kami datangi ibu sore. Setelah itu kami konser. Saya dan Kak Yuleng kasih firman kepada yang muslim, 2 muslim. Nah, waktu itu kami sampaikan firman, menangis sama mereka. Puji Tuhan, waktu bulan Februari tanggal 28, kalau tidak salah saya ditelepon sama ibu-ibu. Dia mau konseling, dia katakan, ibu ada waktu kan? Saya pas lagi jam 2 habis tutup puasa, saya chat aja karena ada enak. Dia telepon saya, tapi setelah saya sudah doa untuk baca firman, saya bisa kayak kelas sebentar, kuliah jam kemudian nanti kita telepon. Saya lagi doa. Oke. Setelah itu malam yang tidak sempat, besok akhirnya berapa hari kemudian, ya, dia telepon kami, telepon itulah dia bersaksi bahwa menghadapi masalah. Tantangan luar biasa dalam mengikut Tuhan. Ya, proses dalam dia mengiring Tuhan. Dia diintimidasi dari keluarga, ya karena dia masuk